Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di depan kita ada proses penjemuran kotoran limbah dari kandang ayam. Di sini kita bisa melihat proses penjemurannya menggunakan sinar matahari menggunakan sinar matahari. Kita bisa bertanya-tanya langsung kepada pemiliknya. Halo Bang, ya. bisa dijelaskan detail tentang Proses penjemuran. proses penjemurannya ini Bang? Di sini kita proses penjemurannya selama 4 hari untuk mengeringkan dan menurunkan kadar-kadar air dan keasaman dari kotoran ayam kampung kita sendiri. Di sini kita menjemurnya, setelah itu kita akan menggilingnya hingga menjadi butiran-butiran halus, yang dimana ini akan kita berikan ke tanaman-tanaman kita. Ini adalah kotoran ayam dari kandang kita sendiri yang sangat berguna dan bermanfaat untuk tanaman-tanaman kita, yang mana kita dapat mengurangi biaya ataupun modal pupuk dalam merawat tanaman-tanaman kita. Di sini kita menjemurnya selama 3 atau 4 hari hingga dia benar-benar kering. Bisa dilihat ini adalah kotoran ayam murni. Nah, di sini kita menjemurnya sembari memeriksa apakah ada benda-benda lain selain kotoran ayam seperti plastik ataupun benda lain yang dapat menghambat proses pengeringannya, maka kita bersihkan di sini. Nanti kita akan review lagi bagaimana cara pengolahan kotoran ayam ini hingga prosesnya menjadi pupuk yang baik untuk tanaman-tanaman kita. Kawan-kawan bisa menyaksikannya nanti di video selanjutnya. Saya menjemur kotoran ayam ini dulu dan meratakannya hingga benar-benar kering sempurna, dan kemudian nanti langsung kita olah. Oke, Di limbah kotoran ayam ini ada hewan-hewan atau ekosistem yang hidup nggak Bang? untuk sementara ini ekosistem yang ada di sini hanya berupa sisa-sisa dari cacing yang sudah kita panen. Sini ada beberapa saya dapat sisa-sisa cacing yang bagus. Bisa buat pakan ayam juga Bang ya? Iya, karena cacing aja hidup, apalagi untuk tumbuhan gitu kan. Oke teman-teman, nanti saya review lagi. Terima kasih, tonton di lanjutan video saya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada kotoran limbah ayam yang sudah dijemur, sudah kering, sudah layak untuk diayak. Proses penjemuran sudah sampai hari ketiga. Oke, bagaimana proses selanjutnya akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat pupuk kandang, menghaluskan pupuk kandang dengan menggunakan alat seadanya. Di sini bisa dilihat ini adalah kotoran ayam yang sudah dijemur sekitar 3 atau 4 hari. Ini sudah dikeringkan 3-4 hari, dan kita akan membuat seperti ini. Ini yang sudah kita haluskan. Bagaimana caranya menghaluskan kotoran ayam ini tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan mesin. Kita hanya menggunakan alat seadanya. Oke, sebelumnya jangan lupa kawan-kawan komen, like, dan subscribe video kita ini agar kita bisa berbagi pengalaman. Oke, langsung saya tunjukkan alatnya. Yang kita butuhkan adalah ini. Ini adalah alat pemukul. Saya menggunakan besi untuk memukul-mukul penyaringnya nanti, dan ini adalah saringannya. Bagaimana cara kerjanya? Oke, kita buat. Sini kita membutuhkan sarung tangan. Sarung tangan ini akan saya pakai dulu ya kawan-kawan, biar dilihat bagaimana nanti caranya.
Di sini kita dapat membuat pupuk kandang sendiri dan menggunakannya di tanaman sendiri seperti yang bisa kawan-kawan lihat di sini. Saya menggunakan pupuk kandang ini untuk menanam seledri, daun seledri. Ini dia hasil pemupukan menggunakan kotoran ayam, tidak menggunakan pupuk kimia. Bagi ibu-ibu yang ingin berbudidaya seledri bisa direkomendasikan seperti ini, hemat, murah, tanpa mengeluarkan modal yang besar. Oke, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Di sini kotoran ayamnya akan saya masukkan ke dalam saringan ini. Ini saringannya. Ini sebagai tutorial saja ya kawan-kawan, supaya cepat. Setelah seperti ini kawan-kawan, langsung dipukul-pukul seperti ini. Kita akan memukul-mukul kotoran ayamnya hingga menjadi butiran-butiran halus secara langsung seperti ini. Kawan-kawan bisa melihat akan jatuh kotoran-kotoran ayam yang halusnya seperti ini. Inilah dia hasil dari penyaringannya. Inilah dia alat yang saya gunakan untuk menyaring kotoran ayam kita. Di sini saya sudah bisa langsung memberikannya ke tanaman karena ini sudah tidak mengandung bau lagi seperti ini. Ini sudah sangat kering dan tidak berbau kotoran ayam lagi karena sudah melalui proses penjemuran. Di sini kawan-kawan bisa menggunakan ini untuk semua jenis tanaman. Seperti saya menggunakan pupuk ini untuk memupuk jagung yang saya tanam, seledri dan tanaman cabai, juga beberapa ada batang durian yang saya tanam, dan saya hanya menggunakan pupuk ini. Pupuk kotoran ayam ini bisa digunakan ke semua jenis tanaman yang kita tanam. Seperti ini, sekali lagi saya contohkan, ini adalah tanaman seledri yang saya tanam menggunakan pupuk tanaman berupa kotoran ayam. Ini saya awalnya hanya sebagai eksperimen dan saya menanam hanya satu batang, dan setelah ini berhasil saya menanam seledri ini. Di sini kawan-kawan bisa lihat, kalau bisa di zoom kan, ini ada seledri yang saya tanam di media pot. Di sini saya tidak berani menjelaskan sebelum saya membuktikan, dan saya sudah membuktikan hasilnya, makanya saya berani menjelaskannya kepada kawan-kawan semua. Kita bisa melakukan proses pemukulan ini secara berulang-ulang sehingga kita dapat banyak menghasilkan pupuk ini. Jadi jagung yang di ladang apakah menggunakan pupuk yang seperti ini juga? Iya, untuk jagung kita yang di ladang itu kita hanya menggunakan pemupukan menggunakan kotoran ayam ini yang kita saburkan di samping-samping melingkar di antara jagung kita. Pupuk ini bisa untuk semua tanaman? Iya, semua ini jenis tanaman? Semua jenis tanaman yang saya sudah praktekkan dan yang sudah saya tanam hanya menggunakan ini saja. Tidak ada campuran pupuk lain termasuk pupuk kimia. Yang saya gunakan hanya ini 100%. Kawan-kawan bisa melihat hasil penggilingannya tidak kalah dengan menggunakan gilingan mesin. Inilah hasil dari penggilingan menggunakan alat seadanya, murah, meriah, dan gampang kita untuk mencarinya. Kawan-kawan bisa melakukan pengayakannya berulang-ulang kali seperti ini. Berarti semua pupuk abang nggak beli buat sendiri bang? Semua pupuk tanaman tidak ada yang saya beli. Kalaupun beli bang, berapaan bang di toko-toko ternak? Seperti pupuk organik seperti ini, kalaupun kita beli di toko pertanian untuk di daerah kita ini, per 5 kilo dalam isi 5 kilo dia seharga 35.000 sampai 40.000 per satu bungkusnya. Itu satu bungkusnya sekitar 4 atau 5 kilo lah gitu. Jadi kenapa kita nggak mengolah dari hasil limbah kita sendiri? Inilah limbah dari kotoran ayam saya yang saya manfaatkan lagi. Serbaguna jadi serbaguna dia. Jadi nggak ada yang kata limbah bagi saya
selagi itu masih bisa kita olah kembali menjadi hasil tanaman yang berguna. Jadi kita di sini memanfaatkan apa yang ada, Menghemat biaya operasional, menghemat biaya, sangat menghemat sekali. Nah, bisa dapat cacing juga, dapat untuk makan cacingnya. ayam tadi, Iya. untuk makan ikan. Begini ya, kalau kehidupan di Medan ini kalau nggak pandai-pandai semua pakai uang. Makanya Abang ini tengok semua ada. semua, kalau saya semua saya kerjakan. Lebih ke multi talenta atau tamak sebenarnya Bang? Ini faktor kebutuhan. Jadi karena saya bukan pekerja yang makan gaji. Saya hanya bekerja dan mendapatkan hasil sendiri. Karena Abang tahu ilmunya. Iya, saya Abang terapkan langsung. iya, saya terapkan sendiri. Jadi bisa meringankan sedikit ekonomi keluarga. Oke, terima kasih kawan-kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.